Selamat pagi, program Daerah Bicara KBR 68H dan Tempo TV menjumpai Anda lagi pada pagi hari ini. Saudara, kita akan berbincang seputar tanggung jawab dan sumber pendanaan perguruan tinggi menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Anda bersama saya Dede Riani, tentunya saya juga tidak sendiri. Saya ditemani dengan 3 narasumber saya, tentunya ada yang akan kasih pernyataan, ada yang kasih informasi, lalu juga ada yang menengahi. Jadi biar nggak berantem begitu ya. Pertama saya perkenalkan dulu, ada dari anggota Dewan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Munir. Selamat pagi, Prof. Munir. Dipakai dong mic-nya Prof. Munir, biar suaranya jelas. Ya, silakan Prof. Munir. Selamat pagi. Untuk adik-adik mahasiswa semuanya, semangat dong, ya kan? Kok manggut-manggut aja, suaranya nggak ada semangat, nih. Ya kan? Lalu juga ada dari pemerintah mahasiswa PMI Universitas Sumatera Utara, bidang pendidikan, Rahmat Panjaitan. Selamat pagi. Selamat pagi buat kita semua. Lalu juga ada dari pengamat pendidikan dari Universitas Sumatera Utara, Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, saudara, berbicara seputar Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, salah satu tanggapan yang banyak dikemukakan adalah negara dianggap akan lepas tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan yang dimaksud terutama dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Kecurigaan ini bermula dari pemberian otonomi kepada kampus. Kampus yang mandiri dikhawatirkan akan membuat kebijakan yang membebankan biaya pendidikan kepada mahasiswa. Betulkah demikian? Dalam bab 5 di Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini mengatur secara khusus soal tanggung jawab dan juga sumber pendanaan perguruan tinggi. Kita akan bahas seputar hal tersebut bersama dengan 3 narasumber saya. Mungkin saya akan tanya dulu deh ke mahasiswa, pengalamannya kalau di USU sendiri seperti apa sih biaya pendidikan di USU itu, Rahmat? Terima kasih atas kesempatannya terkait tentang pertanyaan dari moderator tadi. Bagaimana biaya pendidikan di USU? Jika kita lihat sejauh ini secara objektif bahwa di USU itu pernah mengalami kenaikan biaya SPP itu 100%, itu tahun 2010. Artinya itu ketika BHP masih dijadikan sebagai payung hukum sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya ketika tidak ada undang-undang PT, pendidikan tinggi seperti di USU itu sudah mengalami peningkatan. Jadi kenaikan biaya pendidikan ini tentu tidak sesuai dengan bagaimana kemampuan dari mahasiswa. Artinya ketika kita melihat bahwa kenaikan yang ada di USU ataupun kita katakan ada varian-varian harga yang ada di USU. Secara reguler itu masih bisa kita jangkau, tetapi berdasarkan UU PT yang sudah dilahirkan, apalagi kita membahas terkait tentang pendanaan, bahwa analisis kritis kita implikasinya pasti ada kenaikan biaya pendidikan yang dimana juga amanat pasal 88 terkait tentang uang kuliah tunggal. Seperti itu terkait tentang analisis kita untuk sementara. Oke, Rahmat, tadi dikatakan kenaikan SPP 100% begitu tahun ini. Memangnya kalau di USU biaya kuliahnya berapa sih satu tahun begitu habisnya kalau untuk misalkan ilmu sosial atau eksakta? Kalau di USU itu ilmu sosial itu 750, itu tahun 2010, satu semester. Satu semester. Sementara eksakta itu 1 juta, kemudian D3 itu beragam juga, ada 1,5, 2 juta atau 2,5, itu SPP. Artinya ada juga biaya lainnya seperti dana kelengkapan akademis yang dibayar mahasiswa pada saat masuk. Itu juga kita lihat kecenderungannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun ini bisa sekitar 4.500.000. Rp4.500.000. Dari angka tersebut, kalau menurut kamu dan teman-teman di PMAU Universitas Sumatera Utara, apakah masih realistis? Apa dibilang kategorinya mahal? Kategorinya bisa kita jangkau, tetapi juga kita harus memahami bahwa biaya pendidikan itu bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat seperti amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian pasal 31, pasal 28, artinya pendidikan itu harus mampu dijangkau. Biaya pendidikan itu yang diinginkan oleh mahasiswa itu harus disesuaikan dengan penghasilan ataupun pendapatan atau secara pendekatan sosiologis pekerjaan masyarakat. Contohnya di Sumatera Utara atau di Sumut upah minimum provinsi itu 1.300.000 sekian. Jika biaya pendidikan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, tentu
masyarakat itu akan kehilangan akses untuk mendapatkan pendidikan. Kalau situasinya seperti itu, Rahmat, kalau menurut kamu lebih baik solusinya seperti apa? Apakah memang pemerintah yang harus menanggung semuanya atau seperti apa? Negara kita kan menganut negara welfare state atau negara kesejahteraan. Artinya cita-cita negara Indonesia salah satunya yang telah termaktub di dalam pembukaan tersebut itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya seperti yang dikatakan oleh Dalton, setelah makan manusia itu kebutuhannya kemudian pendidikan itu. Artinya bahwa negara Indonesia yang mengadopsi negara kesejahteraan sudah menjadi tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dari pendidikan SD sampai pendidikan tinggi. Artinya bagaimana negara beserta institusi kampus itu merupakan stakeholder pertama untuk bisa menyelesaikan dan menyelenggarakan pendidikan, sehingga pendidikan tinggi itu bisa dijangkau oleh masyarakat dalam artian murah itu. Dalam artian murah begitu, tapi bukan berarti pendidikan yang murah itu kualitasnya juga murahan kan? Betul. Baik. Kita mungkin ke Pak Munir dulu ya, perwakilan dari Dikti, sebelum kita ke Pak Zakaria, untuk juga tahu bagaimana pandangannya terkait dengan tanggung jawab dan sumber pendanaan pendidikan tinggi begitu. Pak Munir, kalau boleh dong kasih bocoran ke kita, sebetulnya berapa sih besar anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan pendidikan tinggi? Jadi Dikti itu mengadakan suatu survei nasional. Kita ingin mengetahui struktur daripada pembiayaan pendidikan tinggi. Ternyata di Republik ini tidak bisa disamakan dengan di Eropa, misalnya yang kontinen, ya kan? Tidak bisa disamakan dengan di Amerika, tidak bisa disamakan dengan Australia. Indonesia itu beragam, mulai dari Aceh, Medan, Papua sampai ke Merauke sana, itu sangat beragam. Tidak mungkin pemerintah itu menetapkan satu sekian berlaku dari Sabang sampai Merauke. Contoh saja di Fakultas Kedokteran, ya kan. Kita ambillah suatu unit cost yang dianggap paling mahal itu kan di Fakultas Kedokteran. Itu berbeda FK USU dengan di FK yang ada di UI, FK di UNER berbeda karena komponennya sangat berbeda. Oleh karena itu Dikti sekarang lagi menggodok namanya uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal itu maksudnya adalah memberikan kepastian kepada para stakeholder bahwa tidak ada lagi pungutan-pungutan. Begitu dibayar jebret sudah, mulai A sampai Z selesai dalam 1 tahun misalkan. Tapi ini kan tidak mudah gitu ya. Tidak mudah sekali karena komponen-komponen pendidikan itu mulai dari A sampai Z. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya kira adik-adik mahasiswa dengan kami sama ya kan. Saya itu dari Dewan Pendidikan Tinggi itu bukan berpihak kepada pemerintah, bukan berpihak kepada ini. Kita itu adalah ingin tujuan pendidikan itu berhasil, pendidikan tinggi dalam hal ini. Oleh karena itu kami berserta dengan DPR waktu merumuskan undang-undang Dikti ini, kita lihat celah-celah keberpihakannya bagaimana. Kita harus berpihak kepada masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang dasar kita. Kalau itu ada sinyalmen bahwa dengan adanya undang-undang ini pemerintah mau lepas tangan, itu yang bertentangan dengan kami. Lepas tangan dan juga tambah mahal lagi biayanya. Tambah mahal lagi kan begitu ya. Tidak. Ada pasal-pasal di dalam, mari nanti dalam offline barangkali kita diskusi paling detail lah itu ya. Biar tidak ada dusta di antara kita, kan begitu ya. Sebetulnya ada limitasi ya, dibatasi, tidak boleh yang dipungut itu sampai maksimum sekian persen itu ada di dalam undang-undang. Sisanya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Berhenti di situ dulu Pak Munir, jangan dibeberkan semuanya. Kita mungkin ke Pak Zakaria ya. Tanggapannya terkait dengan apa yang disampaikan Rahmat, lalu juga apa yang disampaikan Prof Munir terkait dengan juga jumlah anggaran ternyata cuma 25 triliun begitu untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi kita. Apakah itu bisa dikatakan nilai yang ideal? Kalau kata Pak Munir kan tadi nggak ideal. Idealnya seperti apa sih kalau menurut Anda sendiri Pak Zakaria? Baik, terima kasih. Jadi saya mencoba untuk melihat seperti apa sebenarnya nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu.
saya melihat di sana ada keinginan untuk meningkatkan kualitas mutu dari pendidikan tinggi itu. Ya. Ada standar-standar yang dibuat. Kemudian ada kurikulum, ada akreditasi dan macam-macam. Termasuk di dalamnya soal kepastian pemberian anggaran itu juga tentunya. Ya, termasuk. Nah, ini semua akan membutuhkan biaya. Semakin tinggi kualitas yang mau kita harapkan, maka semakin besarlah biaya yang diperlukan. Nah, saya ini dulu yang mau saya lihat. Nah, kemudian kalau dana yang tersedia di Dikti itu sekitar 25-26 triliun untuk mengelola perguruan tinggi, tadi ada 90-an yang negeri dan ada ratusan ribuan yang PTS. Nah, ini kan ya menurut saya tak logis ini untuk mendapatkan suatu jaminan mutu dari output perguruan tinggi itu. Nah, oleh karena itu saya berpandangan bahwa untuk sumber pendanaan perguruan tinggi itu kalau demikian halnya tak bisa dilepaskan, diserahkan 100% kepada pemerintah. Kalau diserahkan, dampaknya nanti kepada mutu. Kemudian yang kedua, dalam hitungan-hitungan, persoalannya sekarang yang sering muncul dan sering didiskusikan di kalangan para dosen dan para mahasiswa, persoalan uang kuliah tunggal. Yeah. Kalau penghitungan uang kuliah tunggal itu terhadap peningkatan aktivitas kegiatan untuk mencapai mutu yang tinggi itu, ini sudah pasti hitung-hitungannya akan naik. Pak Zakaria, tahan dulu di situ, akan kita lanjutkan lagi pembahasannya. Kita akan juga cari tahu tadi kalau di awal begitu dibeberkan oleh Pak Munir dan juga Pak Zakaria, ada beberapa yang bertanggung jawab terkait dengan pendanaan pendidikan tinggi gitu. Mulai dari pemerintah, ada juga pemerintah daerah, lalu juga ada perguruan tinggi, lalu juga ada masyarakat dan juga dunia usaha. Tapi kalau kita lihat sebetulnya porsinya yang paling besar tuh yang mana sih? Apakah justru dunia usaha, apakah pemerintah? Nantikan jawabannya usai jeda berikut, dan saya juga sampaikan kepada Anda semua, Anda tidak bisa berpartisipasi secara langsung karena siaran ini adalah siaran yang sudah direkam sebelumnya, tapi Anda bisa mengirimkan pesan singkat ke 0812-118-8181. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat singkat Anda. Tetaplah bersama kami.